Kali ini kita akan membahas perjalanan hidup seorang pahlawan yang namanya begitu melekat dalam sejarah Indonesia, Jenderal Sudirman. Sosok yang dikenal sebagai Panglima Besar pertama Republik Indonesia ini telah memberikan teladan luar biasa tentang perjuangan, pengorbanan, dan cinta terhadap tanah air. Siapkan waktu Anda untuk menyelami kisah inspiratif ini. Namun, sebelum kita mengulas lebih jauh tentang Jenderal Sudirman, ada baiknya Anda klik tombol like, lonceng, dan subscribe YouTube Jejak Peradaban, agar kita dapat mengetahui sejarah peradaban manusia di dunia. Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Nama lengkapnya adalah Raden Sudirman. Sejak kecil ia sudah menunjukkan sifat disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Pendidikan dasarnya dimulai di Holland Island School, sekolah dasar untuk pribumi di masa kolonial Belanda. Namun, jiwa kepemimpinannya mulai berkembang pada saat ia melanjutkan pendidikan di sekolah Taman Siswa dan kemudian di Muhammadiyah Solo. Di sanalah Sudirman tak hanya belajar akademik, tetapi juga nilai-nilai Islam yang kelak menjadi prinsip hidupnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Sudirman menjadi guru di sekolah Muhammadiyah. Namun kecintaannya pada tanah air membawanya bergabung dengan pembela tanah air PETA pada masa penjajahan Jepang. Dalam organisasi inilah bakat militernya terlihat sangat jelas. Ia diangkat menjadi komandan batalion karena kemampuannya memimpin dan strategi yang cemerlang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Sudirman semakin berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada usia 29 tahun, ia terpilih sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia. Gelar yang sangat bergengsi dan menunjukkan kepercayaan besar yang diberikan kepadanya. Salah satu peristiwa penting dalam karir militernya adalah ketika ia memimpin pasukan dalam pertempuran Ambarawa. Dengan strategi gerilya yang brilian, ia berhasil memukul mundur pasukan sekutu, membuktikan kehebatannya sebagai seorang pemimpin perang. Jenderal Sudirman dikenal dengan strategi perang gerilyanya. Saat Belanda melancarkan agresi militer kedua pada tahun 1948, ia memutuskan untuk memimpin kembali perang gerilya meskipun dalam kondisi kesehatan yang buruk akibat penyakit tuberkulosis. Dengan ditandu, ia tetap bergerak dari satu tempat ke tempat lain di hutan dan pegunungan Jawa. Tekad dan semangatnya menginspirasi seluruh rakyat Indonesia untuk terus melawan penjajah. Jenderal Sudirman bukan hanya seorang pemimpin militer, tetapi juga seorang tokoh moral. Ia selalu menanamkan nilai-nilai kejujuran, keteguhan hati, dan keberanian dalam setiap tindakannya. Sayangnya, perjuangan panjang dan kondisi kesehatan Jenderal Sudirman terus menurun. Pada tanggal 29 Januari 1950, Sudirman pun wafat, hanya beberapa bulan setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Ia meninggalkan warisan besar bagi bangsa ini, sebuah teladan tentang bagaimana mencintai tanah air dengan sepenuh hati. Nama Jenderal Sudirman kini diabadikan di berbagai tempat. Patung-patungnya berdiri tegak di berbagai kota. Jalan-jalan besar dinamai sesuai namanya, dan tanggal kelahirannya pun diperingati setiap tahun. Ia tidak hanya dikenang sebagai Panglima Besar, tetapi juga sebagai simbol ketangguhan dan pengorbanan. Itulah kisah singkat Jenderal Sudirman, seorang pahlawan yang mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan tidak mengenal kata menyerah.